Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 kita bisa bertemu secara virtual dalam penyampaian rilis PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa posisi saya pada saat ini yaitu sebagai Kepala BPS Kabupaten Karimun dan nama saya adalah Doni Cahyowibowo SST MSI. Kebetulan saya bertugas di BPS Kabupaten Karimun mulai pertengahan Januari 2023 dan ini merupakan rilis pertama yang saya sampaikan pada khalayak terkait indikator strategis di Kabupaten Karimun. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rilis PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022, di mana pada hari ini, Selasa 28 Februari 2022, maaf, Selasa 28 Februari 2023, angka PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota serentak diumumkan dan dirilis oleh BPS se-Indonesia pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang ada di BPS Kabupaten Karimun. Baik, langsung saja saya izin untuk share screen. Rilis PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun tahun 2022 saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, disingkat dengan PDRB, pada dasarnya terbagi atas dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Adapun PDRB itu sendiri yaitu merupakan nilai tambah dari seluruh usaha ekonomi yang ada dan berlaku di suatu daerah, dan pada konteks ini yaitu di Kabupaten Karimun. Perbedaan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan yaitu terletak pada penggunaan harganya, di mana untuk PDRB atas dasar harga berlaku digunakan harga pada tahun berjalan, yaitu tahun 2022, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun dasar, yaitu tahun 2010. Artinya, untuk PDRB harga konstan itu sudah terbebas dari kenaikan harga. Atau dengan kata lain, murni kenaikan PDRB atas dasar harga konstan itu murni dari produksi, bukan dari kenaikan harga. Nah, sedangkan pada PDRB atas dasar harga berlaku, selain karena kenaikan produksi, kenaikan nilainya juga karena ada faktor kenaikan harga. Nah, untuk tahun 2022 di BPS di Kabupaten Karimun, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai sekitar 15,55 triliun rupiah. Dan untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 9,33 triliun rupiah di Kabupaten Karimun. Dari PDRB atas dasar harga konstan, kita bisa menguraikan dan melihat struktur perekonomian yang ada atau berlaku di di Kabupaten Karimun, di mana ada 5 sektor utama yang mendominasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Karimun dalam tahun 2022.
Yang pertama yaitu sektor konstruksi, di mana sektor ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian sebesar 20%, disusul yang kedua yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, di mana menguasai 18% perekonomian di Kabupaten Karimun. Dan yang ketiga, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15%. Kemudian yang keempat dan kelima, yaitu sektor industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian, masing-masing 12%. Jadi, jika disatukan kelima sektor ini, sekitar 77% menguasai perekonomian yang ada di Kabupaten Karimun. Dan sisanya sebanyak 23% itu sektor-sektor lainnya. Dari 17, ya berarti 12 sektor lainnya itu kontribusinya terhadap perekonomian ada sekitar 23%. Nah, jika kita melihat pertumbuhan ekonominya, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun dalam tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 tumbuh sebesar 4,38%. Artinya lebih melaju dibandingkan atau lebih cepat dibandingkan pada pertumbuhan sebelumnya, di mana pada tahun 2021 ekonomi tumbuh di Kabupaten Karimun sebesar 2,37%, dan pada tahun ini pertumbuhannya bisa tumbuh lebih cepat, yaitu sebesar 4,38%. Kalau kita perhatikan nilai PDRB di Kabupaten Karimun dari tahun 2015 sampai 2022 terlihat selalu meningkat, kecuali pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19. PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 9,6 triliun di tahun 2015 menjadi 15,6 triliun di tahun 2022. Bahkan nilai PDRB tahun 2022 berhasil mencapai lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi COVID-19, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kalau kita perhatikan pada PDRB atas dasar harga konstan, sebelum COVID yaitu tahun 2019 itu mencapai 13,5 triliun, dan sekarang 2022 sudah mencapai 15,6 kalau dibulatkan triliun. Begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan di tahun 2019 nilainya 9,4 atau 9,5 jika dibulatkan triliun. Di tahun 2022 meningkat menjadi 9,7 triliun, yang artinya perekonomian sejak pasca COVID ini sudah mulai menggeliat kembali, sudah mulai tumbuh kembali, melebihi dari kondisi pada sebelum pandemi COVID. Artinya ekonomi sudah mulai berjalan sebagaimana mestinya dan dapat meningkat, dapat dipacu lebih tinggi dari kondisi sebelumnya, bahkan sebelum COVID-19. Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,38%, walaupun masih lebih lambat dari tahun-tahun sebelum pandemi. Karena sebagaimana kita ketahui, pada tahun sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun sempat mencapai di angka 6, 5, dan terakhir di tahun 2019 mencapai 4,89%, dan sekarang lebih lambat menjadi 4,38%. Namun terlepas dari itu, fenomena ini tentunya diikuti dengan tingginya PDRB, karena PDRB makin ke sini, makin tahunnya makin terkini,
PDRB-nya makin meningkat, sehingga peningkatan 4% di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, itu secara nilai tambah akan meningkat lebih besar PDRB-nya, nilai tambahnya, dengan persentase yang sama. Artinya 4%, 4,38% di tahun 2022 itu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar daripada pertumbuhan 4% di 2019. Karena berangkat dari nilai yang lebih tinggi untuk yang di tahun 2022 ini. Selanjutnya, jika kita lihat PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021 dan 2022, terlihat bahwa pada seluruh sektor usaha, PDRB atas dasar harga berlaku ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun sektor yang dominan, di mana di sini kita kategorikan distribusinya itu lebih dari 10%, itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 5 sektor yang utama, yaitu sektor konstruksi, perdagangan, pertanian, industri, dan pertambangan, yaitu tumbuh jika ditotalkan masing-masing kelima sektor ini menguasai lebih dari 2/3 perekonomian di Kabupaten Karimun, yaitu sekitar 77,02%. Selanjutnya, sektor yang distribusi atau kontribusinya terhadap perekonomian di Kabupaten Karimun antara 2-4%, antara lain ada sektor administrasi pemerintah, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, dan penyediaan makan minum. Di mana dari sektor-sektor ini jika digabungkan berkontribusi terhadap seluruh kegiatan perekonomian di Kabupaten Karimun sebesar 17,94% atau hampir 18%. Adapun sektor yang kontribusinya atau distribusinya kurang dari 2% terhadap perekonomian yang ada di Kabupaten Karimun, antara lain yaitu sektor jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa lainnya, pengadaan listrik, gas, pengadaan air, dan jasa perusahaan. Di mana gabungan dari semua sektor yang di bawah 2% ini berkontribusi terhadap keseluruhan perekonomian di Kabupaten Karimun sebesar 5,04%. Selanjutnya, jika kita lihat PDRB atas dasar harga konstan, perbandingannya tahun 2021 dan 2022, sehingga akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menurut sektor usaha. Jika kita lihat, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, PDRB atau nilai tambah atas dasar harga konstan pada seluruh sektor usaha seluruhnya mengalami peningkatan atau tumbuh positif dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun sektor pertambangan mengalami kontraksi, yaitu tumbuh negatif sebesar 3,44%. Untuk sektor yang tumbuhnya sangat tinggi, yaitu tumbuh di atas 10%, antara lain sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa lainnya, dan sektor pertambangan dan sektor ini belum di lewat edit. Jadi saya ulangi, sektor yang tumbuh di atas 10%, yaitu sektor penyediaan makan akomodasi dan makan minum. Kemudian yang kedua, yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Yang ketiga yaitu sektor jasa lainnya, dan yang keempat yaitu pengadaan listrik dan gas. Maaf, bukan pertambangan karena pertambangan tumbuhnya negatif ya.
Kemudian yang selanjutnya, untuk sektor yang tumbuhnya antara 3 sampai 10%, antara lain yaitu pengadaan air, sektor informasi komunikasi, konstruksi, dan real estate. Sedangkan andil dari pertumbuhan yang paling dominan, jadi seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun yaitu mencapai 4,38. Jika 4,38 ini di-share dari semua sektor, 17 sektor, atau merupakan hasil penjumlahan dari semua sektor, maka yang terbesar memberikan andil dalam pertumbuhan ini yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, di mana dari 4,38%, sektor ini memberikan kontribusi 1,43%. Kemudian yang kedua, yaitu sektor konstruksi, di mana sektor konstruksi menyumbang 0,76% terhadap 4,38% pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun. Dan yang ketiga dan keempat masing-masing yaitu 0,55% dan 0,52%, yaitu sektor transportasi dan pergudangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkontribusi tadi saya sebutkan 0,55% untuk transportasi dan 0,52% untuk penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap 4,38% pertumbuhan Kabupaten Karimun keseluruhan. Artinya, jika 4 sektor ini digabungkan, andil terhadap pertumbuhan itu sebesar 3,25%-nya. Dari 4,38% pertumbuhan yang ada di Kabupaten Karimun, 3,25%-nya itu tumbuhnya itu dikontribusi oleh pertumbuhan dari sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan penyediaan akomodasi makan minum. Karena memang kalau kita perhatikan atau kita amati sejak pandemi COVID 2000 sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana perekonomian mengalami kontraksi, mulai tumbuh kembali walaupun masih relatif lambat di tahun 2021, dan pada tahun 2022 ini di mana pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk aktivitas-aktivitas perekonomian yang ada di masyarakat, di mana utamanya dari sektor perdagangan dan transportasi, termasuk juga restoran, akomodasi sudah mulai dibuka dan mulai dilonggarkan, maka nampak wajar bahwa sektor-sektor ini akan tumbuh sangat pesat di tahun 2022 ini. Demikian, kemudian ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun. Selanjutnya, jika kita bandingkan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Kepulauan Riau, kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun masih lebih lambat dari pertumbuhan nasional maupun provinsi Kepri, di mana nasional dan Kepri berada di angka pertumbuhan sebesar 5,31% dan 5,09%. Dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun ini lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun masih lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Batam, karena Kota Batam merupakan tumbuhnya paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,84%. Kemudian disusul Kota Tanjung Pinang sebesar 4,83%, dan Kabupaten Bintan 4,44%, baru Kabupaten Karimun sebesar 4,38%. Nah, dengan demikian
secara umum di Provinsi Kepulauan Riau, seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau eh, dapat tumbuh secara positif rata-rata rata-rata provinsi di angka 5, namun hanya Batam yang di atas angka provinsi. Nah, dan Karimun salah satunya menyumbangkan dengan tumbuh sebesar 4,38%. Demikian rilis dari kami BPS Kabupaten Karimun yang telah menyampaikan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan memberikan input yang berguna bagi perencanaan maupun evaluasi pembangunan ke depan. Demikian dari saya cukupkan dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.